Mana usianya? Videonya dari depan kayak. Ini saya akan menyampaikan bagaimana aksi nyata paradigma dan visi guru penggerak dalam topik budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi budaya positif, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita semua. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jadi menurut Bapak Ibu semuanya, apakah hukum? Yang kedua, nanti kita akan apakah semua hukuman itu kan nanti ada hukuman yang berbau negatif, ada hukuman yang berbau positif. Nanti hubungannya dengan bagaimana motivasi belajar siswa, apakah dari dalam diri dia ataupun dia belajar itu hanya untuk mendapatkan penghargaan atau untuk mencapai hidup atau cita-cita yang mereka inginkan. Dari mana kita belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ana tadi, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara filosofi pendidikan itu adalah berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Apa itu kodrat alam? Ada bagaimana karakteristik anaknya. Kita tidak bisa mengubah anak yang awalnya A kita ubah jadi B, tapi kita hanya bisa dia sudah punya lukisan sendiri bagi hidupnya. Kita hanya membantu dia untuk menciptakan warna dari hidup siswa itu, hanya betul-betul untuk menebalkan. Kita tidak bisa merubah siswa A menjadi B, tapi kita hanya mengarahkan laku mereka agar berubah menjadi lebih baik. Dari mana kita mulai? Dari peran kita sebagai guru. Peran kita sebagai guru apa? Sebagai suri tauladan. Kita tidak bisa meminta anak untuk mari kita sholat zuhur berjamaah kalau kita sendiri juga tidak sholat zuhur berjamaah. Kita tidak bisa meminta anak untuk membuang sampah di bak sampah kalau kita sendiri sebagai guru juga membuang sampahnya tidak di bak sampah. Jadi awal mulanya itu dimulai dari kita sendiri, dimulai dari kita sebagai guru, karena peran guru itu yang paling berat. Karena kita adalah suri tauladan bagi anak-anak di sekolah. Cerminan anak itu adalah guru. Ketika kita minta anak untuk tertib, maka gurunya juga harus tertib. Ketika kita minta anaknya untuk berbuat baik, maka gurunya juga harus lebih berbuat baik. Dari situlah kenapa berat sebagai guru, karena guru adalah suri tauladan bagi siswa di sekolah. Dan kontrol diri dengan menggali potensi. Jadi disiplin itu bukan karena tujuan tertentu, tapi bagaimana dari dalam diri kita. Seperti kita boleh motor pakai helm, apakah tujuannya untuk menghindari atau tidak kena tilang? Apakah itu sebagai keharusan agar menjaga keamanan kita dan juga keselamatan kita saat berkendara? Jadi disiplin itu sebenarnya bukan tuntutan, tapi harusnya itu sebagai ciri kita untuk mencapai suatu tujuan. Apa motivasi kita sebenarnya? Motivasi kita pakai helm itu bisa kita lihat. Apakah tujuan kita pakai helm untuk menghindari polisi supaya tidak kena tilang, ataukah memang untuk menjaga keselamatan diri kita? Sama halnya ketika kita belajar disiplin. Oh, hari ini hari tanggal 17 biasanya kita memakai baju korpe. Tujuannya apa? Apakah supaya kita lihat pimpinan? Apakah tujuan kita ketika ada tamu kita dengan rapi? Apakah memang seharusnya kita itu harusnya seperti itu? Tidak perlu diarahkan lagi bagaimana nantinya. Dengan universalnya bahwa setiap perilaku itu memiliki suatu tujuan. Baik kita ataupun siswa itu semuanya memiliki tujuannya masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan tujuan siswa itu apa, tapi kita hanya bisa mengarahkan tujuannya itu yang harusnya dia ke kanan, mari kita arahkan ke kanan. Tidak bisa langsung kita tarik-tarik, karena ketika anak itu dengan pakai kekerasan pun kadang anak malah melawan ke kita.
Yang kedua itu mengenai nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ketika tadi Bu Yanti bilang bahwa untuk tahun selanjutnya kita pakai kurikulum merdeka, berarti kita mengacu pada profil pelajar Pancasila. Di sini kalau disingkat biasanya makan roti sobek, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Kalau bicara mengenai beriman dan bertakwa, pasti kita sebagai guru, sebagai pelajar pasti berdoa terlebih dahulu. Pulangnya berdoa juga, ataupun ketemu dengan siswa itu dengan posisi cium tangan ataupun lain sebagainya. Itu salah satu cerminan berakhlak mulia siswa. Kemudian tujuannya bernalar kritis dan juga kreatif. Bernalar kritis artinya siswa itu bukan hanya menghafal C1, C2 untuk pembelajarannya, tapi kita bagaimana menerapkan pemahaman siswa itu hingga C4, C5. Tapi memang untuk beberapa mata pelajaran itu sudah sampai ke kreatif, khususnya prakarya, SBK. Saya tahu sudah sampai ke kreatif karena tujuannya adalah mencipta suatu benda yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang terakhir ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global kita tidak bisa melupakan negara-negara lain. Contohnya saja, Bapak bisa pegang handphonenya masing-masing, apakah ada produk dari dalam negeri. Ini tadi teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ada motivasinya eksternal, ada yang internal. Ketika untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan, maka itu adalah motivasinya ekstrinsik, tidak ikhlas dalam secara langsung, tidak ikhlas, tidak dari dalam diri kita sendiri. Maka itu bagaimana kita mengubah posisi yang tujuan awal kita adalah motivasi ekstrinsik, tapi bagaimana kita memotivasi diri kita supaya motivasi intrinsik itu hadir dalam diri kita masing-masing. Gimana? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa nantinya. Jadi dari sini kita harus menanya pada diri kita sendiri, tujuan kita itu apa sebenarnya. Kalau kita sendiri tidak punya tujuan, bagaimana kita memiliki motivasi untuk melakukan beberapa hal. Sama halnya tujuan kita mengajar apa? Ada yang berbagi ilmu, mengajar dan juga mendidik. Jadi tujuan guru itu sebenarnya mendidik, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga mengubah laku siswa menjadi laku yang lebih baik. Karena sebagai guru itu bukan pengajar, tapi sebagai pendidik, bukan hanya pengetahuan, tapi juga perilaku siswa itu yang paling penting. Perintah diri sendiri. Jadi sebelum kita memerintah orang lain, apa kita mampu memerintah diri kita sendiri. Jadi di sini lebih fokus ke bagaimana kita merubah diri kita agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan budaya positif yang kita inginkan. Ini tadi mengenai peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akhirnya menciptakan budaya positif. Dimulai dari mana? Dimulai dari ada tidaknya peraturan di masing-masing kelas. Dengan peraturan kelas itu pun nanti akan mengontrol siswa untuk berperilaku ke arah yang lebih baik lagi. Tapi dengan kurikulum yang berbeda, artinya tidak ada peraturan lagi, tapi ada namanya kesepakatan kelas. Yang awalnya itu datang tepat waktu mengucapkan salam atau menjaga kebersihan sekolah, tapi kita ganti misalkan kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar. Bagaimana perbedaan peraturan kelas dan juga keyakinan kelas. Jadi dianjurkan setiap kelas memiliki keyakinan kelasnya masing-masing, di mana untuk keyakinan kelas ini, misalkan kita membuat peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, maka di keyakinan kelas itu harus diganti dengan cara menghormati orang lain. Ataupun peraturan yang biasa kita beri selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelasnya pun diganti dengan rasa tanggung jawab. Jadi sekarang bukan peraturan kelas Bapak Ibu, tapi bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu penting? Karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama perlunya kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kebebasan.
Yang keempat kesenangan, dan terakhir itu tujuan hidupnya adalah bertahan hidup. Makanya itu ada beberapa siswa yang memang kondisinya di kelas itu sibuk tidur atau punya aktivitas lainnya, itu kecenderungan mereka biasanya suka dengan kebebasan. Ada juga yang mereka perlu kasih sayang. Ketika nantinya kita menerapkan kurikulum merdeka, maka kita harus memetakan terlebih dahulu, memetakan karakteristik siswa. Kita tidak bisa mempelajarkan materi itu di kelas dengan satu cara, tapi dengan berbagai cara, baik itu proyek, proses, ataupun produk. Jadi posisi kontrol. Yang tadi ada pembuku, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Arah kita adalah di manajer. Seorang guru menujunya harus sebagai manajer. Mari kita berproses, karena saya sendiri juga masih di bagian identitas gagal, masih kadang sebagai pemukul juga. Kadang saya juga membuat orang merasa bersalah. Tapi bagaimana kita mencoba berjalan ke sisi yang lebih positif lagi. Ketika yang awal mulanya kita pemukul, kita kurangi sedikit-sedikit, kemudian kita bisa menjadi seorang manajer. Hukumannya ada, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi itu tadi mengenai budaya positif yang harus kita tanamkan dari lingkungan yang terkecil dulu, yaitu kelas, kemudian dan juga lingkungan sekolah. Karena budaya positif akan memberikan ekosistem yang baik di suatu ekosistem, yaitu di sekolah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berubah, tapi semuanya harus kita mulai dari diri kita sendiri agar bisa berubah menjadi guru yang bisa jadi suri tauladan bagi siswa-siswi kita lainnya. Ketika kita minta siswanya untuk berperilaku baik, kita harusnya lebih dahulu berperilaku baik. Ketika kita minta siswanya untuk sholat zuhur berjamaah atau yang lainnya, kita bisa memberikan contoh. Karena untuk usia siswa SMP memang contoh dari guru itu sangat penting. Karena memang di tingkat usianya adalah masih suka meniru apa yang dia lihat. Mengenai budaya positif dan juga filosofi Kianda Dewantara, maka tadi berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar siswa, bisa sumber belajar ataupun memanfaatkan beberapa bagian seperti dalam bentuk ulangan atau tes itu menggunakan handphone secara online, ataupun penggunaan membuat media dengan bantuan handphone. Karena beberapa kelas memang sudah saya ajari untuk menggunakan Canva dalam membuat poster ataupun video. Jadi di situ nanti kita akan lihat bagaimana siswa itu mampunya di mana. Apakah siswa itu mampunya dalam soal bercerita? Apakah siswa itu mampu dalam membuat video? Apakah siswa itu nanti jago membuat poster, atau siswa yang mampu berkarya membentuk sesuatu? Karena nantinya pembelajaran berdiferensi itu guru harus menyiapkan perbedaan pembelajaran tiap kelas sesuai dengan kelompok siswa yang ada di kelas. Apakah kelas atas, kelas bawah, ataupun kelas menengah. Beda tingkatan, beda perilaku, dan bagaimana sikap kita ke siswa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Mari kita berubah bersama menuju guru yang bisa menjadi suri tauladan bagi murid kita nantinya. Salah hilaf mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Melanjutkan materi yang kemarin, hari ini kita bicara mengenai masih tentang listrik statis.
Buat harus. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan ini seperti peraturan kelas. Kalian yang buat, nantinya kalian yang melaksanakan. Keyakinan kelas ini misalnya kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Atau siswa-siswi kelas 9C itu saling menyayangi dan lain sebagainya. Ibu akan bagi kertasnya, silakan keyakinan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Gambar ya? Boleh, tapi dalam bentuk tulisan ya. Jangan ditempel ini ya. Wah, itu mau nih. Nanti ditempelnya tuh. Kelompokan Bu. Individu keyakinan kelasnya satu orang tulis satu, misalkan kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama, atau kami antar teman saling menyayangi, atau